Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada sikap kontradiktif dari Aswaja KW. Mereka membenci Wahabi, membenci Arab Saudi, bahkan menganggap Wahabi sesat. Namun setiap tahun di antara mereka melaksanakan ibadah haji ke Arab Saudi, tunduk dengan aturan orang-orang Wahabi yang mereka anggap sesat. Bahkan sobat-sobat, imam besar mereka, Habib Rizik Syihab, ketika terjadi konflik dan dia merasa keselamatannya terancam, beliau melarikan diri ke Arab Saudi, ke negeri Wahabi, negeri yang dianggapnya sesat atau diklaimnya sesat. Menyesatkan Wahabi, menyesatkan negeri Wahabi, akan tetapi sobat-sobat minta perlindungan di negeri Wahabi kepada orang-orang Wahabi. Jadi apa ini namanya sobat-sobat? Tidakkah ini sikap seorang munafik? Ya, silahkan dinilai sendiri. Tetapi sobat-sobat, berbicara ibadah haji dan orang-orang yang setelah melaksanakan ibadah tersebut diberi gelar haji, ternyata ini bukan pemberian dari negara Arab Saudi, akan tetapi ini adalah pemberian oleh pemerintah Belanda ketika itu. Gelar haji ini tidak dikenal di masa Rasulullah, di masa para sahabat, para tabi'in, tidak dikenal. Ya, terbukti tidak ada sebutan-sebutan haji di depan nama Rasulullah, di depan nama para sahabat, di depan nama para tabi'in. Tidak dikenal. Ini baru dikenal khususnya di Indonesia ketika pemerintah Belanda merasa bahwa orang-orang yang baru melaksanakan ibadah haji kembali ke negerinya membawa bibit-bibit pemberontak yang akan mengancam hegemoni penjajahan Belanda. Inilah makanya pemerintah Belanda mencari akal bagaimana mengawasi orang-orang yang baru saja melaksanakan ibadah haji ke Arab Saudi. Dan perlu diketahui sobat-sobat, ya,
Arab Saudi ketika itu sudah dikuasai oleh Wahabi. Nah, jadi ya, ternyata bibit-bibit perjuangan, benih-benih perjuangan melawan penjajahan Belanda ditularkan oleh orang-orang Wahabi. Jadi aneh kan? Kalau Aswaja sekarang ya membenci Wahabi, menyesatkan Wahabi, bahkan ya membenci negara Arab Saudi. Seolah-olah Aswaja ini ingin ya mencabut akar Islam dari Arab Saudi, kemudian mereka melabeli Islam dengan Islam Nusantara. Ya, tentu saja Islam Nusantara sangat berbeda dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah bermula di negeri Arab Saudi. Karena Islam Nusantara berarti Islam yang juga mengamalkan tradisi-tradisi yang ada di Nusantara. Dan banyak dari tradisi-tradisi tersebut menyalahi sunnah Rasulullah. Ya, pemerintah Belanda ya memberi ujian kepada orang-orang Indonesia yang baru saja, ketika itu tentu namanya bukan Indonesia ya, tetapi Hindia Belanda. Jadi pemerintah Belanda memberi ujian. Mereka diuji. Kalau memang mereka benar-benar ya baru melaksanakan ibadah haji, maka pemerintah Belanda akan memberinya gelar haji dan diperbolehkan memakai jubah, memakai sorban atau kopiah berwarna putih. Nah, jadi sobat-sobat, gelar haji yang pada sebagian yang sudah meraihnya menjadi kebanggaan ya, bahkan menimbulkan ujub, menimbulkan kesombongan, seolah-olah dirinya Islamnya lebih sempurna dari yang belum melaksanakan ibadah haji, ternyata diberikan oleh pemerintah Belanda yang notabene kafir. Aswaja KW yang membenci Wahabi, yang menyesatkan Wahabi, membenci negeri Arab Saudi, karena kalau Wahabi dianggap sesat, yang berkuasa di Arab Saudi adalah orang-orang Wahabi. Artinya kan negeri Arab Saudi berarti negeri sesat. Kalau dianggap negeri sesat, kenapa orang-orang Aswaja KW masih melaksanakan ibadah haji ke Arab Saudi dan tunduk kepada peraturan, prosedur dan peraturan orang-orang Wahabi? Kan kalau orang dianggap sesat, ya tidak perlu dipatuhi. Akan tetapi kenapa Aswaja KW yang selalu memfitnah, selalu membusukkan dakwah Wahabi, yang sebenarnya dakwah mengembalikan kebenaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, tetapi mereka tunduk, diam seribu bahasa, ketika
melaksanakan ibadah haji. Sikap dari Aswaja KW ini ya sama seperti menjilat ludah sendiri. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.